Kita akan bahas lebih dalam terkait potensi PKPU yang dapat memangkas keterwakilan perempuan dalam parlemen. Bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Titi. Malam Mbak. Mbak Titi, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pernyataannya Pak Idam Holik. Tanggapannya Pak? Ya begini sajalah, sebagai anggota KPU itu tolong edukasi masyarakat secara menyeluruh, holistik, proporsional, dan tepat ya. Jadi gunakan segala sesuatu itu sesuai konteksnya. Jangan kita bermain retorika dan penggunaan frasa yang justru nanti bisa jadi misinformasi untuk publik kita. Yang pertama adalah prinsip utamanya keterwakilan perempuan dalam daftar caleg DPR dan DPRD itu memuat paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Jadi itu adalah filosofi utamanya, baik secara filosofis dan juga yuridis. Tidak boleh ada daftar caleg yang kurang dari 30% keterwakilan perempuan. Karena paling sedikit. Paling sedikit itu artinya lebih sangat boleh, kurang dilarang. Kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU? KPU itu membelokkan substansi tadi dengan dalih rumus matematika internasional. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak memerlukan rumus itu, untuk apa digunakan? Jadi jangan sampai perdebatannya itu dibawa keluar dari konteksnya. Jadi tidak ada urusannya sama rumus, tapi dibawa-bawa. Karena mengapa penggunaan rumus itu akhirnya menyimpangi pasal 245. Peraturan KPU itu kan melaksanakan undang-undang. Dia tidak boleh mendistorsi, melanggar, dan menyimpangi undang-undang. Daftar caleg memuat paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Berarti sebenarnya tanpa huruf A dan B itu bisa dilakukan ya? Pada intinya adalah daftar caleg memuat paling sedikit 30%. Nah, paling sedikit itu adalah komitmennya berarti minimal sekali 30%, tidak boleh kurang. Dan peraturan PKPU sekarang kurang dari 50% menghasilkan penghitungan di bawah, dibulatkan ke bawah dari 50% ke atas itu justru bisa mengurangi 30% itu. Betul. Secara keseluruhan. Berapa persen Mbak dapil atau berapa jumlah dapil yang akan di bawah 30% yang kemudian membuat secara keseluruhan ini kurang dari 30%. Sebagai contoh ya, kalau dapilnya berkursi 4. Nah, 30% dari 4 itu menghasilkan pecahan desimal 1,2. Nah, 0,2 ini kan itu adalah di bawah 0,5, berarti pembulatan ke bawah. Kalau pakai rumusnya KPU, berarti hanya 1 perempuan dari 4. Tapi kalau kita hitung matematika, 1 dari 4 itu kan bukan 30%, 25%. Jadi justru penggunaan rumus mendistorsi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menjadi kurang dari 30%. Itu terjadi kalau dapil berkursi 4, berkursi 7, berkursi 8, dan berkursi 11. Jadi akan ada dapil-dapil yang tadi ya, kalau daftar calegnya 4, 7, 8, 11, kalau menggunakan rumusnya peraturan KPU membuat keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Dalam catatannya Perludem ada itu berapa terjadi dapil? Di DPR saja. DPR dari 84 dapil itu akan terjadi di 38 dapil. Nah, kalau 38 dapil, kalau misalnya ada partai politik yang mengikuti peraturan KPU tadi, maka akan ada 38 caleg perempuan dari satu partai yang akan kehilangan kesempatan politiknya untuk berkompetisi di pemilu 2024 karena kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan yang menyimpangi undang-undang. Kalau kita ambil angka ambang batas maksimal, misalnya angka maksimal dari simulasi, 38 caleg perempuan dari satu partai. Partai kita ada 18. Jadi kalau kita ambil angka maksimal akan ada potensi 600 orang lebih caleg perempuan hanya untuk DPR RI, pemilu DPR RI. Belum masuk pemilu DPRD provinsi, ada ratusan dapil. Kali saja dengan 18 partai politik, tambah partai politik lokal di Aceh. DPRD kabupaten kota ribuan dapil. Oleh karena itu kami menyimpulkan akan ada potensi ribuan caleg perempuan yang kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan ruang politik melalui kebijakan afirmasi. Dan peraturan KPU ini menyimpang. Betul. Bukan hanya menyimpangi Undang-Undang Pemilu pasal 245 karena menghasilkan jumlah caleg perempuan yang kurang dari 30%. Tapi ini mengkhianati semangat konstitusi. Ada pasal 28H Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan kemudahan atau tindakan khusus dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan kesetaraan. Jadi
kebijakan afirmasi itu konstitusional, dijamin oleh konstitusi, turunannya undang-undang pemilu. Dari 2014, jadi 2 pemilu sebelumnya nih, 2014, 2019, selalu pembulatan itu ke atas, tidak pernah ke bawah. Karena komitmen yang dihadirkan adalah tidak boleh kurang dari 30%, karena paling sedikit. Jadi selalu dipakai pendekatan paling sedikit, di mana orientasinya adalah lebih, bukan kurang. Jika sudah jelas menyimpang dari undang-undang yang ada, apakah kemudian Bawaslu dan KPU ini bisa langsung sebenarnya merevisi peraturan tersebut? Iya, namanya juga kalau fakta baik yuridis ataupun kemudian fakta teknis membuktikan bahwa ada kesalahan dalam pengaturan KPU, tidak perlu kemudian terlalu merasa jumawa atau menganggap ini sebagai pukulan yang bisa mengganggu kredibilitas KPU. Kredibilitas KPU bermasalah kalau justru dia tidak mengubah. Tapi kalau KPU dengan legowo mengakui ada kesalahan di dalam membuat norma, itu akan justru mengkoreksi kredibilitas KPU yang tercoreng karena norma tersebut. Jadi saya kira disinilah KPU itu harus memberikan edukasi kepada semua. Komitmen berkonstitusi itu adalah komitmen tertinggi. Kalau ada kesalahan peletakan norma, ya koreksi segera. Jangan kemudian justru meminta, membebankan dampak dari kesalahan norma itu kepada publik dengan misalnya udah uji saja ke Mahkamah Agung. Ya tidak bisa begitu. Jadi justru sebagai institusi demokrasi, tegakkanlah konstitusi, tegakkanlah undang-undang, lakukan koreksi, dan itu bisa dilakukan dengan kesadaran penuh. Karena ini kan suara publik sangat luar biasa. Justru di sini diuji KPU, Bawaslu untuk menjadi penegak undang-undang yang sesungguhnya. Jika KPU kemudian tetap berprinsip bahwa ya sudah silakan uji saja, bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Dampaknya apa? Karena kan sebenarnya dalam faktanya ini menyimpang dari undang-undang yang memayungi. Ya, kalau uji materinya kan ke Mahkamah Agung ya, karena ini peraturan KPU terhadap undang-undang. Pertama adalah kami dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, lintas profesi, lintas partai, lintas latar belakang dan usia, itu sudah meneguhkan sikap. Kalau KPU tidak mau mengubah keputusannya, maka kami akan mengambil langkah dan upaya hukum. Pertama adalah tentu saja mengadukan apa yang dilakukan oleh KPU karena ini perbuatan melanggar undang-undang loh. Dan melanggar semangat konstitusi sebagai pelanggaran sumpah janji jabatan. Karena mereka kan berjanji bekerja sesuai regulasi peraturan perundang-undangan. Jadi kami akan pergi ke DKPP, melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena sudah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran berat. Karena melanggar undang-undang dan konstitusi. Nah yang kedua tentu saja pilihan yang tidak bisa dihindari upaya hukum ke Mahkamah Agung. Meskipun kami berharap yang melakukan itu Bawaslu. Karena Bawaslu dalam pemilu-pemilu sebelumnya pernah melakukan uji materi terhadap peraturan KPU karena dianggap bertentangan dengan undang-undang pemilu. Mengapa untuk hal-hal yang seperti ini harus menunggu masyarakat yang melakukan itu? Sementara mereka adalah elemen negara yang seharusnya melindungi konstitusi dan pemilu inklusif. Tanggapan terakhir Bawaslu seperti apa? Karena kan menuntut 2 kali 24 jam jika Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU. Ya. Jadi pertama mereka mengatakan akan membangun komunikasi tripartit dengan KPU dan juga DKPP. Semangatnya adalah mereka pada komitmen yang sama soal pemilu afirmatif dari kebijakan afirmasi ini. Ya kita apresiasi upaya itu, tapi jangan terlalu lama begitu. Dengar-dengar malam ini sudah diselenggarakan dan baru selesai. Barusan saya juga dapat broadcast, besok akan ada konvers jam 9 di KPU. Kita berharap KPU tegas saja. Kami mendengarkan suara masyarakat, kami mengakui ada ketidaktepatan menggunakan rumus yang secara matematika memang ilmiah dan digunakan secara internasional, tapi tidak dibutuhkan soal ini. Karena itu tidak sesuai konteksnya. Maka kami akan lakukan perubahan terhadap peraturan KPU kami. Itu hormat setinggi-tingginya dari publik. Karena ini memberikan pelajaran soal kenegarawanan, soal menempatkan kepentingan pemilu dan kepentingan demokrasi di atas ego, ketidakmauan mengakui ada kesalahan dalam penggunaan norma. Dan KPU terkait hal ini juga berdalih bahwa ini kan sebenarnya sudah dibicarakan dengan DPR, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Mengapa kemudian peraturan ini bisa masuk, bisa ada dalam peraturan KPU yang saat ini? Kemarin-kemarin kan tidak ada seperti yang Mbak Titi katakan. Nah ini yang justru menjadi pertanyaan. Pemilu 2014, pemilu 2019, semua pembulatannya ke atas. Karena paling sedikit kan, jadi tidak boleh ada yang kurang.
Lalu saat uji publik rancangan peraturan KPU yang diberikan kepada publik itu pembulatan ke atas. Sama seperti pemilu 2019. Mengapa ini berubah? Kan pernyataannya setelah konsultasi. Ya. Lalu mengapa KPU lebih mendengarkan misalnya pihak lain ketimbang presiden dan komitmen serta praktik yang selama ini sudah berjalan dan nyata-nyata bisa dilakukan. Dan juga mendengarkan melihat undang-undang yang menaungi. Betul, melihat undang-undang dan konstitusi. Dan juga kepentingan penguatan demokrasi melalui pemilu inklusif, keterwakilan perempuan. Tidak ada problem kok yang signifikan dan urgent sehingga kemudian norma itu harus diubah. Nah jadi saya kira dalam hal ini juga menjadi salah satu recovery ya atau kemudian pemulihan bagi KPU di tengah keraguan terhadap kemandirian lembaga ini. Jadi kalau KPU kemudian bisa mengkoreksi dirinya, berarti KPU itu memang berorientasi kepada rakyat dan kepada demokrasi. Karena kalau dia mengatakan, oh ini kami sudah melalui konsultasi, seolah-olah kan itu sebenarnya reservasi atau pesanan dari proses konsultasi. Kan dia mau bilang begitu gitu. Jadi kalau kemudian KPU dengan legowo, dengan orientasi jangka panjang ke depan, mendengarkan aspirasi publik, dan upaya berkomitmen mengukuhkan keterwakilan perempuan, mengubah ini, oh apresiasi luar biasa. Mbak Titi kan tadi dalihnya ini adalah hasil konsultasi. Jika mengubah ini, mereka berdalih akan melakukan konsultasi lagi. Ya, saya kira tidak perlu konsultasi ya, karena isu ini kan sudah sempat dibahas. Jadi pendirian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan KPU itu memang wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU. Tapi sifat konsultasi yang wajib tadi tidak menghilangkan kemandirian KPU. Makanya disebutkan keputusan konsultasi, kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU. KPU tetap merdeka, bebas memutuskan apa yang menjadi orientasi yang dia yakini. Dan dalam hal ini kan sudah dibahas nih. Lalu KPU tersadar, oh yang kami yakini itu sebenarnya berbeda dengan konsultasi. Sah-sah saja. Jadi nggak usah takut ya, tidak usah apapun takut. hasil dari konsultasi yang mungkin akan dilakukan sebelumnya atau sesudah ini. Terakhir Mbak, sebenarnya apa sih kendala untuk meningkatkan keterwakilan perempuan? Karena kan hingga 2019 pun belum sampai 30%, apalagi jika akan dipangkas sekarang. Nah betul, yang kita bahas ini bukan afirmasi keterpilihan. Tapi baru pencalonan, jadi baru untuk masuk gelanggangnya. Sudah masuk gelanggang, dia harus berkompetisi dengan kemudian prinsip yang betul-betul kompetitif. Tidak ada reservasi atau kemudian ruang-ruang kuota keterpilihan. Nah oleh karena itu, kebijakan afirmasi itu memang membutuhkan komitmen dan internalisasi nilai-nilai di dalam partai politik. Dia tidak bisa berhenti hanya menempatkan perempuan paling sedikit 30%, tapi dia harus koheren dengan kaderisasi. Lalu pendidikan politik, rekrutmen politik yang demokratis, ekosistem pemilu yang betul-betul jujur dan adil. Kalau pemilunya transaksional, perempuan itu kan hambatan politiknya banyak. Dari sisi modal dia lebih terbatas. Masuk panggung politiknya juga dia lebih terlambat daripada kelompok gender yang lain. Nah oleh karena itu memang akselerasinya tidak cukup hanya pada keterwakilan di daftar calon, tetapi kita juga harus menciptakan proses kaderisasi yang konsisten. Jangan melirik perempuan ketika sudah masa pencalonan atau sudah mendekati kesannya transaksional ya? Betul, seolah-olah hanya untuk menggenapi karena diperintahkan oleh undang-undang. Undang-undang itu memerintahkan tidak hanya memasukkan, tetapi proses menuju mereka hadir itu juga harus dipenuhi kaderisasi, pendidikan politik, dukungan kelembagaan untuk mendukung pemenangan caleg-caleg perempuan, dan yang berikut adalah kompetisi yang betul-betul berkeadilan. Kalau kompetisinya transaksional, curang, lalu kemudian terjadi manipulasi, ya wajar kalau perempuan kemudian tidak melihat itu sebagai peluang, tetapi justru sebagai kebijakan yang setengah hati begitu. Baik, informasi terakhir Mbak, kira-kira dari broadcast yang Mbak dapatkan, dari informasi yang Mbak dapatkan, apakah akan ada harapan, secerca harapan positif dalam konferensi pers besok? Iya, saya berharap KPU secara terbuka, legowo, dan kita apresiasi, memutuskan merevisi, tetapi jangan senang dulu, kita tahan dulu begitu ya. Itu harapan yang harus kita pelihara. Tapi kalau KPU memutuskan tidak merevisi, kami masyarakat peduli keterwakilan perempuan sudah siap untuk mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. KPU menjalankan undang-undang dan konstitusi, bukan menjalankan pesanan ya Mbak ya? Betul. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem telah bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia.